Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 3 Kotakan dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Kotakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat-Nya kita telah diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kantor SDN 3 Kotakan pada kegiatan pengimbasan literasi numerasi dengan pemanfaatan buku bacaan bermutu atau disingkat BBB. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri pengimbasan litnum ini. Dan juga semoga Bapak Ibu tidak bosan. Pengimbasan boleh. Jadi semoga karena memang ini program pemerintah yang mana itu memang banyak sekarang itu saya mengamati itu sudah mulai tidak luring lagi, tidak daring lagi, tapi sudah mulai luring. Banyak sudah workshop di luar kota, termasuk ini. Jadi sedikit cerita Bapak Ibu atau latar belakang mengapa ada literasi ini atau workshop litnum ini. Jadi waktu itu saya ditelepon sama Ibu Ririn selaku waktu itu beliau masih menjabat sebagai kepala Korwil. Jadi subuh atau sebelum subuh itu ditelepon. Sekarang juga suruh berangkat ke Malang. Seperti itu. Jadi ya gimana ya namanya kalau kita itu saya menyebutnya itu loyalitas kepada atasan. Mau tidak mau pada waktu itu masih liburan, kita liburan waktu itu. Jadi saya berangkat sampai sana ternyata ada materi yang tidak tertinggal karena memang terlambat saya sehari, pemberitahuannya mendadak. Dan di sana itu sampai Jumat. Jadi materinya itu full dari pagi dan selesainya itu jam setengah 11 malam. Full tanpa ice breaking, hanya hanya istirahat, sholat, makan, hanya seperti itu. Jadi full, jadi benar-benar padat. Dan alhamdulillah pas Kamis malam Jumatnya atau malam terakhirnya itu saya dapat bonus, kelompok saya dapat bonus akhirnya petugas hotelnya juga mungkin kalau bahasanya ngok-ngokan paling ya. Jadi selesainya sampai jam setengah 12 malam, lebih hampir jam 12 gitu. Jadi materinya memang padat dan ini saya ringkas nanti karena akan ada pengimbasan lagi di Gugus. Kenapa di Gugus? Karena dapat tugas yang ada datanya dari BBGP itu hanya kota Kali Bagor 1 dan Kali Bagor 2 yang terdata di situ. Dan itu yang memang harus kewajiban kami, saya dan Pak Ansari waktu itu yang dikirim itu yang harus pengimbasan di Gugus di Kali Bagor 1 dan 2, tapi saya izin ke Bu Yayu ternyata disuruh Gugus. Kembali lagi kenapa ini dengan buku, ternyata menurut narasumbernya itu dikarenakan rapot literasi dan numerasinya itu masih rendah. Karena itu harapan dari Kemendikbudristek itu diberi bantuan buku gitu. Jadi ini ada buku, ada 200 buku. Iya, bukan bantuan. Sudah dikirim duluan, sudah dikirim. Iya.
Itu pun penuh perjuangan ya Mas ya. Saya disuruh tinggal jam 10. Iya, iya. Mumisnya masih Sampai sore. sore. Kamu mesti aja tahu sana gitu pingsan. Terus aku lagi gitu ya. Yo ngasoin. Iya. Ada teh yang Menunggunya sampai sampai sore. ada yang bertanggung jawab jadi kira apa Iya. Jadi ngambilnya waktu itu juga penuh itu karena ngumpul, karena kalau satu-satu pun itu nanti nggak nutut waktunya karena pakai ekspedisi. Jadi itu garis besarnya itu intinya itu adalah buku itu nantinya itu bisa dipakai di pelajaran. Jadi nanti ini kalau literasi, sebelum kita literasi kepada, maksudnya menyuruh atau mengajak siswa literasi, berarti kita terlebih dahulu literasi terhadap buku itu. Kemudian harapannya dari Kemendikbudristek yang kemarin, dari buku itu nanti kita tentuan, karena di sini kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah pakai kurmer. Jadi dari situ kita kira-kira TP apa yang masuk, atau dibalik, kita mengajar TP ini, kira-kira buku apa yang bisa masuk ke sini, ke TP ini, begitu. Jadi itu yang menjadi tujuannya dari sana. Jadi dari buku itu bisa dipakai di kegiatan pembelajaran, bukan hanya pembiasaan yang setiap hari Rabu. Jadi itu tujuannya. Baik Bapak Ibu, langsung ke sini nih saya ringkas. Ya. Oke. Nah, ini kesepakatan kelas. Yang pertama berpartisipasi penuh, kemudian mengaktifkan mode hening, kemudian dan menghargai atau menyimak jika ada teman yang berpendapat. Misalnya ya, capaian materi ini yang saya awali dengan literasi terlebih dahulu. Jadi di sini literasi harapannya, capaiannya itu peserta itu paham apa itu literasi, kemudian melaksanakannya literasi itu sehingga nanti dampaknya bisa meningkatkan kecakapan dari murid kita. Yang kedua, peserta dapat merefleksi dan mengoreksi pemahamannya berdasarkan konsep literasi yang dipelajari. Ini jadi ada beberapa atau paradigma atau beberapa hal tentang literasi itu yang bukan salah tapi kurang tepat. Contohnya gini, ini saya sendiri literasi dulu awalnya saya menyangka itu literasi itu literasi itu membaca buku. Literasi itu sesuatu hal yang berhubungan dengan buku bacaan. Ternyata literasi sendiri itu adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jadi ini literasi itu bukan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi literasi itu kemampuan individu untuk mengolah informasi. Jadi kalau buku itu apa yang ada di situ. Jadi bukan kegiatan atau pelajaran bahasa Indonesia itu pasti literasi. Tidak. Jadi selama pelajaran ya. Ya. Lanjut. Nah, ini mengapa kita perlu memahami konsep literasi. Jadi ya karena dasar pemikirannya karena masih belum melaksanakan atau masih sebagian yang terlaksana program literasi yang dampaknya dapat meningkatkan literasi dari peserta didik. Kemudian yang kedua, karena ada program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran atau sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Jadi kalau saya sendiri kadang literasi, yang baca, mulai baca puisi seperti itu. Ternyata tadi kegiatannya itu kan tentang kecakapan hidup, tentang anaknya. Kemudian yang ketiga, diharapkan dapat menata ulang pemahaman tentang literasi.
Yang ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar serta merancang pembelajaran dan asesmennya. Jadi ini saya kemarin itu kenapa lama? Karena saya itu membuat RPP-nya. Jadi ngambil buku, saya buat RPP, kemudian dipraktekkan kemarin itu. Nah, kalau di sini nanti kita karena satu sekolah, jadi nanti sambil lalu seperti itu. Kita sambil lalu belajar juga. Saya juga belajar karena dalam menyusun itu kemarin juga sempat sama Pak Fani, gimana nih ya Pak, sering diskusi juga. Kadang saya ada yang salah, kadang juga ada aturan baru seperti CP baru kemarin ya Pak Fani ya. Iya, jadi kita sama-sama saling belajar kalau tentang perangkat ini. Jadi intinya itu kita pakai buku untuk pelajaran disesuaikan sama TP-nya. Seperti atau kebalikannya, ada TP, diambil buku yang ada di situ yang sekitar 200-an, kemudian kita ajarkan. Gitu. Kemudian, nah ini asal mulanya ini yang tentang diferensiasi. Kalau diferensiasi itu kan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi tidak hanya membaca, ternyata literasi itu ada yang namanya teks multimodal. Karena kan ada anak yang suka baca, ada yang nggak suka, ada yang suka melihat video, ada yang seperti itu. Nah ternyata itu termasuk ke dalam literasi juga. Itu ada yang visual, berarti pakai video YouTube, itu juga masuk seperti itu. Dan ini buku ini itu ada downloadannya di Google. Kadang kan anak-anak seneng main di HP, itu ada juga ada di buku situ. Kemudian itu ada spasial, tata letak ruang, jadi kayak denah, kayak itu juga termasuk literasi. Ada gestural, aural itu kayak audio, mendengarkan, dan berupa teks. Teks itu biasa yang seperti kita lakukan itu. Nah ini contoh teks multimodal. Seperti ini, jadi ada buku digital yang saya ceritakan yang ada di Google itu, kemudian ada video dan ada poster. Dari sini itu termasuk literasi juga, anak kan memahami isi bacaannya atau apa yang ada di situ, apa maksud posternya, itu masuk di sini. Teks multimodal itu maksudnya lebih dari satu. Contohnya kalau melihat video, itu kan sudah lebih dari satu, menonton visual. Kemudian audio, mendengarkan, itu kan sudah lebih dari satu. Seperti itu teks multimodal. Kalau yang itu membaca biasa, mungkin gini kan kadang anak-anak kan bosan atau tidak sesuai dengan minatnya. Iya, jadinya bisa pakai ini. Nanti ingat video. Iya. Karena itu Iya, hanya baru. Iya. Bisa membacakan kalau ada pencoba. Mana ada buku lama dibaca. Ya itu karena anak-anak kan beda-beda ya Bu, ada yang itu, tapi minat dan bakat siswa itu setiap waktu kadang sehari itu bisa berubah-ubah. Contohnya seperti ini, sekarang dia suka membaca, tapi kadang kan kalau diferensiasi itu kan disiapkan, ada yang visual, ada yang audio gitu, ada yang kinestetik. Nah kadang yang anak yang mendengarkan, kok bagus itu ya gambarnya, pindah. Jadi minat dan bakat siswa itu kesukaan anak-anak itu enggak pas semuanya suka audio, dia audio terus, biasanya tidak kalau anak-anak. Nah berubah kadang kok bagus itu ya filmnya, kadang pindah gitu, padahal dia sebenarnya anak audio seperti itu, tapi dia berpindah itu namanya anak-anak yang melihat sesuatu hal yang baru. Pengen tahunya ya. Iya, seperti itu. Nah ini teks multimodal, pengertiannya adalah teks atau bahan bacaan yang menggabungkan tadi visual, tulis, suara yang tadi yang dijelaskan di depan, kemudian memilihnya itu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan minat siswanya sendiri. Kemudian pemilihan teks multimodal ini tujuannya untuk meningkatkan minat mereka terhadap literasi.
Yang pasti ini menumbuhkan minat baca. Dan yang terakhir, pengenalan teks multimodal ini untuk biasakan supaya mengenali karakteristik informasi yang beragam, supaya mereka bisa terbiasa. Saya mau tanya, Iya. itu yang teks multimodal itu apakah itu ada buku jadi khusus itu misalnya video ini langsung ada gitu seperti kayak apa ya namanya kayak bukunya gitu loh. Iya, teks multimodal itu maksudnya ada beberapa seperti diferensiasi. Ada yang audio, ada yang visual. Contohnya ada buku, biasanya guru disiapkan buku. Kemudian kalau pembelajaran diferensiasi itu ya Bu ya. Jadi menyiapkan buku, menyiapkan video. Kemudian ada yang menyiapkan itu anak yang kinestetik, yang bergerak itu. Entah itu nanti anaknya jalan, nempel seperti itu. Ya, Nah, maksudnya di multimodal itu ada gitu ya sudah siap semua kayaknya ya. iya, ya itu tadi yang disiapkan sama guru. Jadi sendiri-sendiri. Itu ada gitu khusus enggak? Iya, ini kan buku. Itu satu cuman, nggak ada itu. Memang seperti yang tadi contoh. Nah, kalau yang ini bisa pakai contoh video YouTube. Itu sudah multimodal. Kenapa? Dari video itu kan ada audio, kita mendengar. Satu. Visual, kita bisa melihat. Nah, itu jadi ada dua kompetensi. Ini dua mode yang dia pakai. Kalau hanya buku itu bukan termasuk ini yang teks buku itu. Bukan tidak boleh, kadang anak bosan. Iya, tapi ada kalanya memang kita harus pakai itu. Kalau saya mengibaratkan gini, kalau anak kecil maunya harus makan bayam, tidak suka sama bayam. Jadi dibuat kerupuk bayam, iya, terus dibuat kue yang ada bayamnya, terus dibuat Jadi ini merupakan salah satu cara supaya anak itu suka sama literasi, karena terus terang kalau saya pribadi itu kalau literasi itu identik sama sudah baca buku kayak gitu. Kalau saya pribadi dulunya literasi seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh untuk meningkatkan literasi. Ini bisa menggunakan pojok baca seperti yang biasanya itu ada pojok baca. Kemudian ini contoh-contohnya. Ini buku. Nah, ini cara memajang buku itu bukan yang seperti A tapi yang B. Jadi anak-anak tahu tahu sama judulnya begitu. Sebenarnya enak yang itu ya. Jadi walaupun sedikit biar banyak. Iya. Terus anak-anak enggak usah ini apa kalau kita kelihatan bosan kan apa. Anak-anak kadang suka visualnya. Ini contohnya penataan literasi juga itu bisa di lingkungan. Kalau tadi pojok baca kan di dalam kelas, ini bisa di luar kelas. Jadi mereka tetap membaca buah murni. Buahnya apa? Ini contohnya. Ya, lanjut tadi itu literasi. Sekarang numerasi. Nah, numerasi itu bukan pelajaran matematika. Jadi numerasi itu tidak sama dengan matematika. Tapi matematika itu ada di dalam numerasi. Jadi numerasi itu kemampuan untuk memahami ada angka-angka, ada simbol yang terkait dengan matematika dasar, dan ujung-ujungnya sama seperti literasi. Ada untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi berbeda, numerasi tidak sama dengan matematika, tapi matematika itu ada di dalam numerasi. Iya, tidak. Kalau saya dulu literasi itu ya bahasa Indonesia, numerasi itu ya matematika kayak gitu. Pas adanya AMBK, lo kok kayak begini soalnya. Nah, ini kenapa kita harus memahami konsep numerasi? Karena yang pertama, minimnya program numerasi
ini baik yang di sekolah. Kemarin itu saya dikasih tunjuk, ternyata bukan hanya ada pojok baca, tapi ada pojok numerasi. Apa isinya? Ya itu seperti timbangan, ukuran itu masuk di pojok numerasi. Tapi kalau katanya yang narasumbernya, kalau saya nggak saya taruh di pojok, saya taruh di meja guru. Kenapa? Soalnya anak tekan rosak pas. Jadi memang kalau anak SD kan berbeda sama SMP, SMA, jadi perlu perhatian, perlu ngasih tahu. Oh iya ya kayak gini gitu. Ya ini ada perubahan paradigma. Nah tadi kalau numerasi itu tidak sama dengan matematika. Nah, lingkungan yang mendukung pola pikir dalam numerasi. Jadi lingkungan yang mampu meyakinkan murid bahwa mereka punya kemampuan numerasi yang dapat dikembangkan melalui usaha dan ketekunan. Jadi setiap murid itu pasti punya kemampuan. Hanya nanti kita yang menuntun anak supaya melalui usaha dan ketekunan kita menuntun anak sehingga terbentuk sikap positif dalam menerima tantangan, bertahan dalam kesulitan, kemudian mandang usaha dan kerja keras, sehingga mereka dapat menemukan inspirasi kesuksesan orang lain. Jadi ini kesuksesan orang lain, contohnya kita bisa sesekali waktu menampilkan Albert Einstein. Jadi gitu, saya pernah lihat di TikTok itu ada anak yang malas belajar, nanti jadinya itu kayak kuli bangunan gitu. Bukan maksud merendahkan, maksudnya anak malas. Maksudnya jangan dirujuk ya, maksudnya ya ada yang ada yang belajar dia jadi kayak dosen kayak apa gitu. Ada yang ada di saya lihat TikToknya itu yang Cina kalau tidak salah itu. Saya lihat itu. Ini bisa sesekali ditekan. Ya soalnya bosnya gitu ya Bu. Iya jadi bosnya ya. Iya. Nah ini contohnya. Ini contoh posternya. Kalau tadi kan ada yang berubah apa, nah ini di sini. Ini contoh mendukung pola pikir. Saya mampu belajar matematika. Siapapun bisa jadi apapun. Jadi tidak harus pas ada tulisan rumus atau apa. Bisa ini kan. Kalau ini masa numerasi itu tadi kan kembali lagi ke sini. Nah itu menemukan inspirasi kesuksesan orang lain. Jadi dari sini atau kata-kata positif supaya anak-anak tidak tetap semangat kalau belajar. Bila gagal ya coba lagi sampai apa sampai sukses. Sangat tidak apa-apa. Nah ini kalian sudah ini, itu kalau disuruh gitu tadi kayak gini ya mungkin karena raknya sedikit bukunya banyak ya. Tapi kalau lebih baiknya memang dipajang gitu. Kalau ini mungkin di perpustakaan, kalau yang tadi itu bisa di kelas. Kalau di kelas itu enggak numpuk gini, tapi terbuka covernya di depan gitu. Nah ini juga kemarin narasumbernya itu karena sekolahnya tingkat, jadinya itu dikasih itu km, kilometer, hektometer di tingkatnya itu bisa ini dengan kaki, jangan buang salah sembarangan, hitung dulu. Iya. Bisa dengan jejak kaki, semuanya ada tulisannya ya apa kilometer, hektometer atau apa gitu ya, itu bisa seperti ini. Nah ini juga contohnya mading kelas, ini kan numerasi juga. Apa ini numerasinya? Cara buat mie instan berapa menit kira-kira ya nantinya, masaknya gimana? Nah ini sepertinya ditaruh di musola kita buat Ini belajar. Iya. Kopinya kira-kira kalau segini berapa ya? Kebersihan harus tak kurangi. Kebersihannya tak ada. Apa
termometer, dadu, meteran gitu. Tapi kata yang narasumber kembali lagi taruh di meja gurunya biar nggak cepat rusak. Kalau taruh di pojokan, apalagi kalau kelas 6 bukan itu. Kalian Enak kalau baru terus. iya. Soalnya beli terus. Ya itu, ini contohnya supaya anak-anak itu maksudnya terbiasa dengan numerasi gitu. Nah ini contohnya, jadi sebenarnya saya yakin Bapak Ibu guru itu tanpa sadar atau gimana itu sudah melakukan numerasi sebenarnya. Contohnya ini, ketika siswa nyapu, kalau bu guru yang bantu gimana? Kira-kira cepat selesai enggak? Itu sudah numerasi. Seperti itu. Coba itu dibantu, jangan satu orang biar cepat apa enggak gitu kan? Itu sudah termasuk numerasi. Jadi pasti menurut saya Bapak Ibu ini sudah melakukan sebenarnya, sudah melakukan numerasi. Mungkin tingkatannya kalau yang kelas 4, 5, 6 mungkin bukan cepat atau lambatnya bisa nanti dengan coba kalau 1 jam 1 orang. Nah kalau seandainya dikerjakan 2 orang jadi berapa? Nah gitu kan sudah numerasi itu, karena mereka menyelesaikan permasalahan kesehariannya. Itu sudah seperti ini. Ini contoh yang nomor 3. Ayo itu sudah benar, tinggal sedikit lagi. Nah kata-kata ini kan termasuk ke dalam numerasi ya. Lagi sudah selesai. Gitu. Ya, terima kasih. Selesai. Nah sekarang sebelum kesini ini ada pemahaman literasi dan numerasi. Bentar. Ini Bapak Ibu tinggal menjawab dari yang saya jelaskan. Nah, literasi tidak hanya baca tulis. Kira-kira salah atau betul? Tidak hanya, kita lihat. Iya benar. Istilah tepat, karena tidak hanya baca tulis, karena literasi itu mencakup semuanya. Tadi ada gambar, gestur, bunyi, tadi ada audio, ada visual gitu. Kemudian yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran, tidak hanya teks tulis. Salah atau betul? Ya betul. Nah, bahan ajarnya itu bersifat tadi multimodal, seperti tadi ada yang audio, ada yang visual melihat, seperti itu. Nih, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku atau bacaan apa saja yang tersedia di sekolah. Jadi bebas ya. Salah atau betul? Salah. Nah, buku di sekolah perlu dipastikan sesuai dengan kemampuan membaca dan minat peserta didik. Jadi pilihannya itu harus sesuai dengan jenjang siswanya. Mungkin kalau yang di sini tuh sudah cocok, yang kemarin dapat, pernah dulu saya yang di Kota 9 tuh dapat buku itu tentang merawat lele. Itu kan tidak cocok ke anak kelas 1. Iya kan, itu sudah tulisannya kecil, gambarnya tidak ada. Itu. Kalau yang di sini saya lihat itu sudah itu gambarnya besar, sudah banyak, tulisannya itu sedikit, jadi anak-anak biasanya tertarik. Nah ini, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Belum tentu. Salah. Karena belum pasti anak itu tahu apa yang dia baca. Jadi ini butuh keterampilan. Iya. Kegiatan membaca dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak, karena semua pasti. Ya ini ada pada teks multimodal tadi, digunakan juga semua pelajaran. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Salah atau betul? Tidak perlu. Iya betul, karena supaya kita tahu anak ini sampai di mana bacanya, kemudian kita bisa memberikan refleksi atau kita bisa memberikan apa selanjutnya, seperti itu yang harus ditangani oleh peserta didik ini.
guru tidak perlu memodelkan atau melatih cara strategi membaca karena siswa yang diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi nggak perlu diajari, jadi siswanya salah atau betul ya? Salah. Karena tetap guru adalah sebagai teladan yang harus ya memberi contoh. Pembelajaran membaca dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Dilakukan dengan bersama betul. Jadi belajar membaca ini mungkin ya dibeli ya. Tapi saya ada kok Bu. Tenang Bu, tidak sendirian sama saya. Ada. Ya, ini yang literasi, ada yang numerasi seperti ini. Nah, numerasi. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu nomor 1 atau nomor 2 yang termasuk numerasi? Nomor 2. Kira-kira apa yang ada di saya kemarin gitu sama Pak narasumbernya itu, kira-kira apa yang dipikirkan sama atau dibayangkan anak itu? Bandingkan harga, Bisa membandingkan harganya, keuangannya cukup ada. iya bisa seperti itu Bu. Bisa lebih banyak, ada. Iya. Seperti kita numerasi. Iya. Kalau bapak ibu-ibu ya, kalau bapak saya tidak tahu. Dibandingkan nggak boleh ya. Bagaimana yang paling murah itu saya tidak tahu. Kalau Mas Tuhan dibandingkan nggak aja. Ada memberi kesimpulan. Langsung aja. Nah ada satu lagi Bapak Ibu katanya yang Pak narasumber kemarin Pak Yem gitu bilangnya, kemungkinan anak ini juga membandingkan kira-kira apa yang ada di situ atau kalau natrium apa yang isiannya, nah kira-kira ya apa yang paling atau makanan sehatnya itu yang mana gitu. Kalau yang Pak narasumber mungkin dia iya kayak di sini. iya iya Masih nyaman iya yang murah yang mana ya yang banyak biasanya. Natrium tak urus ya. Iya kata yang banyak tuh mungkin dia juga akan melihat itu tapi dalam hati masih ngalah Pak itu. Iya benar. Soalnya kan dari berbagai kabupaten gitu. Jadi itu. Iya masih dari Kota mana bisa ya. Iya. Iya itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu 1 atau 2 yang numerasi? Kira-kira ini cukup membaca itunya Bapak Ibu, apa pertanyaannya? 2. Iya. Kenapa kita Bapak di 2? Karena itu kan grafik tuh. Anunya panjang. Jadi anak itu bisa membaca grafik karena di situ ada angka atau bilangannya. Iya. Sehingga anak itu bisa ngerti itu apakah naik atau turun Iya. selama berapa periode. Iya. Ini langsung kan. Kalau ini kan cuma hanya membaca Iya. saja tahu sudah. Kalau itu grafik dia memahami dengan bahasanya sendiri. Iya iya betul Pak Fani. Ini yang nomor 2. Kalau nomor 1 itu sepertinya tidak ada itunya juga. Hubungannya ini fungsi etanol itu apa? Di situ juga tidak maksudnya tidak ada jawabannya juga di dalam komposisi itu kan. Itu hanya komposisinya saja. Ya betul Pak Fani. Nah ini sekarang nomor 1 numerasi itu hanya berkaitan dengan hitung-hitungan saja. Betul atau salah Bapak Ibu? Salah, tidak tepat karena bukan hanya masalah hitung-hitungan saja. Tapi kalau ibu-ibu tepat itu, suka hitung-hitungan. Kalau perlu itu bawa garis rapor. Saya kadang kalau saya terus terang kadang kalau di Royal apa itu kadang bawa di HP itu saya di depan tuh kalkulator. Wah mandi salah ini.
toko sebesar ini tuh nggak ada barangnya kayak gitu. Padahal itu ada tapi mahal, murah toko sebelahnya. Ini yang keluar, saya keluar ke toko sebelahnya beli. Penuh perhitungan nggak mau. Iya. Ada musim larangan mas. Ya itu ya Bu, tinggal nyari-nyari. Lanjut sini, ini numerasi sama dengan matematika. Salah apa? Salah. Karena tidak sama dengan matematika. Masalah numerasi dapat dirancang untuk semua tingkatan kemampuan peserta didik. Tidak. Oh, tepat. Dari itu. Oh, bukannya terakhir. Mari berdiskusi. Di Indonesia istilah numerasi memiliki makna yang hampir sama dengan literasi matematika. Ini benar. Karena sama. Nah, ini di AKM itu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Maksudnya di AKM ya, atau pada saat AMBK itu soalnya hot semuanya. Betul atau salah? Tidak tepat karena ada yang hot, ada yang biasa. Nah, ini contohnya. Bentuk soal numerasi adalah uraian saja. Ya, ada macam-macam. Ya. Numerasi hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika saja. Tidak, karena bisa dengan kesehatan seperti tadi. Mungkin kalau anak-anak ada ini kalau maunya kalau ada sakit diabetes, ini gulanya ini jangan, itu kan bisa menggantikan. Numerasi berkaitan dengan penyelesaian masalah dan kehidupan sehari-hari. Ya. Karena sama dengan literasi, ujung-ujungnya itu adalah menyelesaikan masalah. Pembelajaran numerasi merupakan tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Amsari sudah membuka kegiatan hari ini, yaitu pengibasan literasi numerasi dengan pemanfaatan buku bacaan BBB. Ya, seperti yang Pak Amsari sampaikan tadi memang benar, karena mendadak dan terlambat juga kita sampai di Malang, dan itu bukan hanya Kabupaten Situbondo saja, tapi ada beberapa kabupaten juga yang terlambat datang. Dan itu sedikit cerita, di saat workshop itu kami memulainya itu sekitar jam 8 ya Pak ya. Jam 8 sampai jam 10 malam tanpa ice breaking. Jadi hanya dipotong istirahat saja, istirahat sholat, makan. Jadi begitu padatnya Bapak Ibu kegiatan kami. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Amsari tadi, karena itu kalau sejam 2 jam kalau seluruhnya mungkin belum tersampaikan, karena kami juga praktek di sana, praktek mengajarnya seperti itu, dan itu pun melalui video. Jadi apa-apa sekarang itu video mainnya Bapak Ibu. Jadi direkam YouTube video, jadi Canva seperti itu kami. Dan pas malam Jumatnya ya dapat bonus, alhamdulillah. Sampai kamar jam 12 malam. Iya, sampai diurusin kapan yang mau. Kalau yang lain mungkin seperti yang WA yang Wiyun ngaji, Bapak Ibu. Iya, kalau kami ya ini workshop tentang literasi
literasi dan numerasi. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita pada kegiatan hari ini kita sama-sama belajar, jadi kita juga sama-sama diskusi. Jadi terutama saya itu masih baru, pengalamannya jauh dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jadi saya di sini juga menimba ilmu kepada Bapak Ibu, terutama tentang literasi dan numerasi. Menurut pemahaman saya, jadi intinya semua materi itu Kemendikbudristek membacanya kalau literasi dan numerasi itu dirasa masih kurang. Bahkan mungkin ada di rapor pendidikan itu yang masih merah literasi dan numerasinya. Oleh karena itu ada sekolah-sekolah atau mungkin semua yang di gugus 5 ini mendapatkan bantuan buku. Nah, bantuan buku itu diharapkan dapat meningkatkan literasi dan numerasinya di sekolah. Dan itu bukan hanya lewat pembiasaan. Kalau di sekolah saya di SDN 3 Kotakan ini, pembiasaannya itu setiap hari Rabu ada kegiatan ramai gembira. R-nya Rabu, M-nya beramai, G-nya gerakan, M-nya membaca, B-nya berbicara, R-nya dengan ceria. Jadi bukan hanya itu, tetapi dengan buku ini itu bisa masuk ke dalam proses pembelajaran. Caranya bagaimana? Kan kita sudah menentukan PP. Jadi dengan PP itu kita mencari buku mana yang cocok, buku bacaan, bukan buku itu materi. Kalau materi pasti cocoknya dengan TP, tapi buku cerita. Buku cerita apa yang cocok untuk TP-nya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kira-kira buku ini cocoknya itu TP mana ya? Seperti itu. Dan di buku bacaan itu yang kami dapat itu ada sekitar 200-an judul. Nah nanti itu Bapak Ibu dimulai dengan Bapak Ibu memilah kira-kira mana yang cocok, TP-nya yang mana, ini yang cocok kemana, kemudian dibawa masuk ke dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya melalui pembiasaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sebelum ke materi itu tadi, jadi intinya rangkumannya seperti itu. Jadi ini kita adakan kesepakatan kelas, yaitu yang pertama berpartisipasi penuh dalam semua aktivitas, konsennya mudah hening, kemudian menghargai dan menyimak jika ada teman yang menyampaikan pendapat. Mungkin dari kesepakatan ini ada yang mau ditambah atau dikurangi? Tidak ada ya, ya. Lanjut. Baik, selanjutnya ya. Capaian materi harapannya dengan adanya kegiatan literasi dan numerasi ini, yang pertama itu Bapak Ibu dapat lebih paham apa itu literasi dan numerasinya, sehingga nanti ada program literasi. Jadi ada program literasi masuk ke dalam kelas, bukan hanya berbudaya positif atau membudayakan pembiasaan. Jadi masuk ke dalam kelas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat merefleksi dan mengoreksi tentang pemahaman literasi dan numerasi yang dipelajari. Nah ini literasi. Kalau dulu saya pahamnya, oh ya literasi itu hanya membaca buku, sudah itu berarti literasi. Yang berhubungan dengan buku. Bukan salah, tapi masih ada terusannya. Jadi literasi itu adalah kemampuan individu itu untuk mengolah, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi yang ada untuk pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari atau pencatatan hidupnya. Jadi itu literasi, pengertian dari literasi. Nah, kenapa kita perlu paham dengan literasi? Yang pertama,
yaitu mungkin masih ada yang belum maksimal diterapkan di sekolah dalam melaksanakan program literasi. Jadi mungkin masih melalui pembiasaan-pembiasaan, mungkin membiasakan membaca 15 menit seperti itu mungkin sudah dilaksanakan, tetapi untuk masuk ke dalam proses pembelajaran itu masih ada yang belum maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua, masih belum tepat sasaran, sehingga ada kesalahpahaman tentang literasi. Jadi literasi itu dihubungkan dengan hanya bahasa Indonesia saja, hanya pelajaran bahasa Indonesia berarti itu literasi. Maksudnya di pelajaran bahasa Indonesia itu memakai literasi, dengan pembelajaran lain itu tidak. Nah, itu hal-hal itu yang perlu kita rubah. Itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mendidik dapat menata ulang pemahamannya tentang literasi, sehingga tujuannya itu dapat menciptakan lingkungan belajar, lingkungan di kelas itu, kemudian dapat merancang modul pembelajaran dan asesmennya nanti. Jadi literasi itu bisa dipakai di dalam proses pembelajaran gitu. Nah, ini ada teks multimodal. Sebelum saya ikut ke workshop, saya berpikiran gini, terus kalau pembelajaran diferensiasi itu bagaimana? Kan hanya ada buku, berarti kan tidak diferensiasi, yang disediakan itu hanya buku. Mana untuk anak yang audio, untuk anak yang visual, mana? Kan tidak ada. Nah kan saya berpikiran seperti itu, ternyata itu ada namanya teks multimodal. Jadi sekarang itu sudah ada beberapa bacaan itu atau kegiatan literasi menggunakan beberapa mode. Ada visual, ada tulis, ada suara, gestur, dan lain-lain. Contohnya seperti itu, seperti YouTube itu sudah pakai, ada literasinya di situ. Kemudian yang kedua yaitu memilih teks multimodal untuk mempertimbangkan keberbagian. Jadi disesuaikan mana anak yang suka, seandainya dia suka dengan visual atau melihat, berarti yang kita hadirkan itu bisa pakai gambar, YouTube seperti itu. Ada anak yang suka membaca, itu berarti bukunya yang disediakan. Jadi kesini itu nanti bisa pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian pemilihan teks multimodal ya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari murid itu. Kemudian yang keempat, pengenalan berbagai teks multimodal sehingga membiasakan peserta didik untuk mengenali karakteristik informasinya. Jadi ini contohnya seperti ini, ada teks, berarti menekankan ada dikasih teks bacaan. Kemudian visual, berarti ada video, itu termasuk juga ke dalam literasi. Jadi literasi itu tidak identik dengan buku cerita. Jadi banyak. Bahkan waktu itu saya karena waktunya mepet, itu kan disuruh bawa buku. Saya udah bawa buku, Pak Amsari yang bawa buku. Sampai di sana ternyata suruh bawa Rumah Wortel. Judul Rumah Wortel. Nanti Pak Amsari dan saya sama-sama tidak bawa. Ternyata itu ada buku digitalnya. Nah, itu yang kita manfaatkan di sini. Jadi sekarang itu semua serba IT. Jadi bisa kita manfaatkan. Itu namanya teks multimodal. Jadi ada lebih dari satu. Contohnya kalau YouTube itu kan tidak hanya membaca, jadi ada gerakan ada videonya seperti itu. Jadi lebih dari satu moda komunikasi. Jadi antara tekstual dan visual itu namanya teks multimodal. Begitu. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah menerapkan di sekolah. Biasanya pakai LCD, menerangkan, pakai YouTube, kadang TikTok, ya. Ya. Jadi berbagai macam sumber itu juga bisa kita gunakan. Nah,
contoh dari teks multimodal. Jadi ada buku digital ini yang saya pakai waktu itu karena saya tidak membawa buku rumah wortel karena memang waktunya mendesak. Jadi saya pakai ini. Ada buku digitalnya. Di mana itu? Ada di Google, tinggal ngetik nanti itu pasti sudah banyak di situ. Tinggal kita download. Terus juga ada video dan juga poster. Nah, selain itu juga bisa kita kondisikan di kelas ini dengan adanya pojok baca. Nah, kalau di sini sudah ada di belakang itu ada pojok bacanya. Kelas 2. Oh, kelas 2. Oh. Ya, itu bisa jadi rekomendasi. Ya, dengan adanya pojok baca. Itu juga bisa meningkatkan pembiasaan anak. Jadi selain ada kegiatan yang setiap minggu, juga bisa masuk ke dalam proses pembelajaran dengan adanya pojok baca di pojok ruangan itu bisa meningkatkan literasi dan numerasi si anak karena sudah terbiasa seperti itu. Nah, ini contoh penataannya. Kalau di kelas itu mungkin kan bukunya hanya sedikit, jadi biar lebih tampak menarik ditampilkan itunya judulnya. Nah, kalau di perpustakaan mungkin bukunya banyak, bahkan mungkin ratusan, jadi bisa memakai yang A. Ya, ini contoh. Jadi anak-anak itu merasa tertarik. Oh iya ya, apa ini ya? Biasanya anak-anak suka sama hal-hal yang baru. Nah, ini juga bisa dicontohkan untuk meningkatkan literasi anak. Bisa memakai poster-poster. Kalau di sini sepertinya katakan dua sudah banyak ya, ada ini di depan kelas ini juga ada. Jadi anak-anak sudah mulai terbiasa membaca atau literasi itu. Nah, itu tadi literasi. Jadi literasi itu bukan pelajaran bahasa Indonesia, tetapi di dalam bahasa Indonesia itu ada literasinya. Dan begitu juga dengan numerasi. Numerasi itu bukan pelajaran matematika, tapi matematika itu ada numerasinya. Dan bukan hanya matematika saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Jadi numerasi itu yaitu kemampuan memahami dan menggunakan angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisis informasinya. Informasinya bisa grafik, tabel, bagan untuk memecahkan masalah, kembali lagi untuk kehidupan sehari-hari si anak tersebut seperti itu. Jadi literasi dan numerasi itu tujuannya yaitu tadi sama, untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ini kenapa kita perlu paham numerasi itu dengan tepat? Yang pertama, minimnya program numerasi. Memang kalau biasanya itu yang digencar-gencarkan itu adalah literasinya. Begitu juga dengan di kelas adanya pojok literasi. Tapi pojok numerasi itu biasanya jarang, kali kelas saya masih belum. Jadi gitu. Jadi itu juga penting adanya pojok literasi dan pojok numerasi karena biar anak lebih terbiasa dengan adanya literasi dan numerasi. Jadi itu minimnya program numerasi. Jadi harapan kami nantinya setelah ini mulai diprogramkan. Selain program literasi juga diimbangi dengan program numerasi dan sama-sama bisa masuk ke dalam proses pembelajaran. Jadi contohnya kalau IPA bisa juga ke numerasi gitu. Jadi buku bacaan kalau yang didapat dari Kemendikbudristek itu ada yang bisa masuk IPA. Saya lupa judulnya, yang kemarin itu pernah dicoba ya.
ada buku, itu bisa dimasukkan ke dalam IPAS, itu ada. Terus kemudian miskonsepsi, nah itu tadi yang numerasi. Oh ya, numerasi itu sama dengan matematika. Numerasi itu ya pelajaran matematika. Ternyata bukan. Ada miskonsepsi seperti itu. Jadi kurang tepat sasaran karena ada kesalahpahaman tentang numerasi. Kemudian ada perubahan paradigma. Kalau K13 kemarin kan sudah ada aturannya, oh ya KD-nya ini. Nah kalau di kurikulum Merdeka kita dibebaskan. Kira-kira TP-nya yang mana, kita yang menentukan. Kita juga nanti kan yang membaginya. Mana yang kelas 5, mana yang kelas 6, seperti itu. Nah ini karena ada perubahan paradigma ini, jadi kegiatan literasi dan numerasi itu bisa dengan mudah kita masukkan ke dalam proses pembelajaran. Nah itu tadi ada supaya terbiasa dengan literasi dan numerasi, jadinya perlu adanya dukungan lingkungan. Nah, sehingga kemampuan numerasinya, literasinya itu dapat membentuk sikap positif anak seperti itu, dan bertahan dalam kesulitan, memandang usaha dan kerja keras sebagai jalan menuju kesuksesan, sehingga dapat dan juga menemukan inspirasi kesuksesan orang lain. Ini contohnya, sehingga lingkungan fisik yang mendukung pola pikir dalam numerasi di sekolah. Nah ini bisa kita buat poster. Di sini juga banyak sudah poster-posternya. Bisa ini juga, bila gagal ya coba lagi, sampai kapan, sampai sukses. Jadi merasa termotivasi, jadi anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Ini contohnya. Nah ini tadi ada pojok baca, ini juga bisa ada langkah kaki itu, atau kalau seandainya tangga bisa, tapi di sini tidak ada ya, ada yang kilometer, hektometer itu bisa, atau dibuat apa namanya? Kalau saya engklek itu loh, iya, jadi anak-anak loncat main itu, gelap, ya bisa itu nanti dicat di mana deh, di halaman. Itu juga bisa meningkatkan numerasi, atau juga di maunya di katai sini ditempeli seperti itu. Itu juga di sana. Ini jangan buang sampah sembarangan, hitunglah dulu jumlahnya. Dan ini juga termasuk ini ke dalam numerasi. Jadi mau dihitung dulu, iya ya sampah plastiknya ini berapa kira-kira. Kalau sudah besar mungkin ditimbang, iya ini berapa kilo. Terus dari kilo nanti gimana, jadikan apa, seperti itu. Ini juga termasuk ke dalam numerasi. Nah ini kalau yang di tengah ini contohnya, kalau di saya P5 saya judulnya kan makananku sumber kesehatanku. Nah ini juga bisa saya masukkan, saya selipkan di dalam P5-nya ini, cara membuat mie instan. Mie instan kan tidak sehat. Kalau menurut saya lihat di dokter Tirta, mie-nya tidak masalah, bumbunya itu yang jadi sumber masalah. Karena asinnya itu, dokter Tirta bilangnya gitu. Jadi ini juga bisa dimasukkan ke dalam numerasi. Kira-kira nanti berapa, atau cara membuat kue. Nah Bu, sini sama pinter gue mah ya, pinter buat kue. Oh iya, nanti tepungnya itu kira-kira berapa kilo. Nah dia juga bisa. Soalnya saya lihat statusnya itu pinter masak. Jadi di situ anak-anak, oh iya, dilatih juga numerasinya. Jadi anak itu terbiasa dengan seperti itu. Jadi dibiasakan adanya literasi dan numerasi di dalam proses pembelajaran, bukan hanya dalam pembiasaan saja yang biasanya hanya seminggu sekali. Jadi sudah masuk ke dalam P5-nya, masuk juga ke dalam proses pembelajaran.
ini yang pojok numerasi. Jadi di pojok numerasi itu ada timbangan, ada termometer, dadu. Tapi mungkin kalau di kelas rendah, tapi ya kalau di saya juga kelas 5 itu pojok numerasi itu jangan disendirikan seperti pojok baca. Ditaruh di depan. Kenapa? Dan nyampe sehari itu nanti timbangannya sudah, baterainya kemana, timbangannya kemana, biasanya seperti itu. Ada termometernya digini-gini kan sudah hancur. Jadi kenapa? Karena kan kalau di numerasi itu bentuknya itu tidak seperti buku. Kalau buku ya seperti itu sudah. Ini bentuknya kan aneh-aneh. Jadi anak apa nih ya? Karena di rumahnya mungkin itu tidak ada. Timbangan mungkin tidak ada dicoba. Saya gitu kalau setiap bulan mau nimbang, padahal sudah setiap bulan itu dicoba lagi. Nanti kakinya satunya punya temennya, satunya punya sendiri ditimbang. Berat gitu. Ada tangan, kekuatan tangan diginikan gitu. Jadi seperti itu. Kalau di pojok numerasi itu biasanya kalau di depan atau dekat dengan guru sehingga mudah terpantau. Jadi ini juga bisa ditaruh di kelas sehingga pembiasaan literasi dan numerasinya itu terhadap anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak asing lagi dengan literasi dan numerasi. Nah ini juga di dalam pembelajaran, kira-kira kalau nyapu, kalau bu guru nyapu, kira-kira piket, sana piket, kita bantu nyapu. Nah kalau bu guru nyapu, kira-kira cepet selesai nggak? Oh iya bu, cepet selesai. Nah itu juga bisa masuk ke dalam numerasi. Jadi ini termasuk pembiasaan yang secara tidak langsung kita bisa menekan kepada para murid. Itu ayo sudah benar, tinggal sedikit lagi. Ya. Terima kasih ya. Itu tadi ya materinya. Jadi kalau di waktu workshop kemarin itu juga banyak prakteknya juga. Kita membuat RPP, kita bukan membuat lagi, kita mempraktekkan RPP itu di video. Jadi seperti itu. Nah harapannya nanti juga Bapak Ibu bisa memasukkan buku-buku bantuan yang telah diterima dari Kemendikbudristek itu sehingga dapat masuk ke dalam proses pembelajaran. Seperti itu harapan dari Kemendikbudristek. Jadi sehingga nantinya literasi dan numerasi atau di rapat pendidikan sekolah kita, literasi dan numerasinya lebih meningkat. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan diteruskan oleh Pak Amsari pada materi penguatan dari materi literasi dan numerasi ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.